Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita masih bisa melaksanakan rutinitas seperti biasa ini. Jika kita turun awal, selanjutnya kita akan melanjutkan pada selanjutnya, yakni penyampaian Nabi Muhammad pada umatnya, halaman 26. Wa bazaghul ummata bil isra'i wa fardhi khamsatin bil lamtirai qad faza sidqun bi tasdiqi wa bil 'uruji sadaqu wa wafa'ala. Nabi telah menyampaikan kepada umatnya mengenai peristiwa Isra, ya, dan juga mengenai diwajibkannya sholat 5 waktu tanpa ada keraguan sedikit pun. Jadi menyambung dari bait yang kemarin bahwasanya hasil dari Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW adalah mengenai wajibnya sholat 5 waktu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sangatlah beruntung karena telah mempercayai Nabi Muhammad. Begitupun juga beliau mempercayai dengan peristiwa Isra Mi'raj, kebenarannya akan selalu mengiringi orang yang benar. Jadi orang yang pertama kali mempercayai adanya Isra dan Mi'raj adalah Abu Bakar Siddiq. Bilang tirau tanpa ada rasa keraguan sedikit pun, dan wafa pantas dan sesuai. Jadi tidak ada keraguan lagi bahwa Nabi Muhammad telah menyampaikan kepada umatnya mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj, dan juga mengenai diwajibkannya sholat 5 waktu. Hal ini terjadi pada pagi hari dan malam. Di peristiwa Isra, ketika beliau menyampaikan hal ini, ada beberapa orang yang dulunya percaya dan beriman kepada beliau, yang pada akhirnya murtad dan keluar dari agama Islam. Nah, jadi dulu sebelum Nabi Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang percaya dengan ajaran Nabi yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada yang murtad, artinya tidak percaya, nggak masuk akal, sehingga mereka murtad. Peristiwa merupakan sebuah ujian bagi mereka semua. Sesuai dengan surat Al-Isra ayat 60, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Dan kami tidak menjadikan penglihatan yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Sesuai yang saya katakan tadi, orang yang pertama kali percaya kepada Nabi mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena itulah beliau dijuluki atau diberi gelar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar
Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq karena dia adalah orang yang pertama kali mempercayai adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, begitulah sikap beliau, selalu membenarkan dan percaya secara langsung apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam pikiran Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar itu tidak pernah ragu akan apapun yang dilakukan oleh Nabi dan disampaikan oleh Nabi. Para orang-orang musyrik pernah bertanya kepada beliau, bagaimana pandanganmu mengenai sahabatmu ini, wahai Rasulullah? Dia mengaku melakukan perjalanan tadi malam menuju Baitul Maqdis, maka Abu Bakar pun kembali bertanya, apakah beliau Rasul? Memang telah berkata demikian. Mereka menjawab, iya. Abu Bakar berkata, kalau beliau berkata demikian, berarti memang benar seperti itulah kenyataannya. Mereka pun menyangkal, apakah kamu akan tetap percaya dia mengaku pergi ke Baitul Maqdis malam ini dan sudah kembali sebelum pagi hari? Abu Bakar menjawab, iya. Bahkan yang lebih mustahil dari itu pun aku akan mempercayai beliau. Sampai segitu. Di aku percaya beliau perihal berita atau wahyu yang beliau terima dari langit di waktu pagi maupun petang. Karena itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendapat julukan As-Siddiq. Baik, terakhir, fahadhihi aqidatul muhtasarah walil awami sahlatun muyassarah nadimu tilka Ahmadul Marzuki mayantami li sadiqil masluki. Bait syair ini merupakan sebuah akidah yang singkat dan juga mudah difahami oleh orang-orang awam yang disusun oleh Syekh Ahmad Marzuki, orang yang memiliki nasab yang bersambung kepada Nabi yang benar dan dipercayai. Jadi uraian bait-bait syair dari permulaan hingga akhir merupakan sebuah intisari akidah Islamiyah yang mudah difahami oleh pembaca dari kalangan orang awam sekalipun. Sebuah syair yang tidak terlalu sulit memahami isinya dan tidak susah pula untuk menghafalkannya. Membacanya pun tidak melelahkan, jadi ringan. Nama penyusun adalah Syekh Ahmad Marzuki. Semoga Allah merahmati beliau dan rahmat yang sangat luas, di mana nasab beliau terhubung langsung kepada Rasulullah SAW, sosok yang benar dan dapat dipercaya. Kalau Nabi juga mendapatkan julukan apa? Salah satunya Al-Amin. Walhamdulillahi wa sallallahu ala nabi khairi man qad 'allama wal ali wa sahbi wa kulli mursyidi wa man bi khairi hadi yaqdi wa as'al karimu ikhlasul amal wa naf'a kulli man biha qad ishtaghal. Abiyatuha maizun bi'adli yumani tarihuha li hayyun uriju mali. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitupun juga kepada keluarga, sahabat dan setiap pemberi petunjuk, dan juga kepada setiap orang yang mengikuti sebaik-baik jalan. Aku pun memohon kepada Tuhan yang Maha Pemurah, kata Syekh, keikhlasan dan beramal dan juga kemanfaatan bagi setiap orang yang mempelajari bait syair ini. Itulah kata-kata
kata Syekh Ahmad Marzuki. Kalau dirinci lagi dari kosakatanya, mursyid adalah orang yang memperbaiki dan memberi petunjuk kepada kebaikan. Hadi dibaca dengan memfathahkan ha dan mensukunkan dal, artinya jalan hadi. Di penghujung bait ini, syairnya ini seolah-olah sang penyusun berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberiku kemampuan untuk menuntaskan bait-bait syair ini. Semoga sholawat serta salam kita persurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang mengajari kebaikan dan petunjuk. Begitupun pula kepada keluarga dan para sahabat beliau, serta juga orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, umat dan orang-orang yang mengikuti jalan yang terbaik. Dan hanya kepada Allah lah aku memohon menjadikan jeripaya ini sebuah amal yang murni untuknya. Semoga Allah juga memberikan kemanfaatan yang menyeluruh kepada siapapun yang mempelajari akidah ini. Karena hanyalah Allah sebaik-baik yang dipinta dan dialah pantas untuk mengabulkan sesuatu. Selanjutnya penyusun menutup bait syairnya dengan hamdalah serta sholawat dan salam kepada Rasulullah dan pengikutnya. Dan sesuai dengan hadis, barang siapa yang telah duduk di sebuah majelis namun dia sama sekali tidak berzikir kepada Allah di majelis tersebut dan juga tidak bersolawat kepada Nabi, melainkan pasti mereka akan mendapatkan kekurangan dalam keberkahan. Jadi apapun kita jangan lupa bersolawat kepada Nabi. Abiyatu hamaizun bi'ali jummali tarikhuhani hayyun urif jummali. Jadi bacaan ini berjumlah maizun dengan metode hitung jumal atau apa jantun, sedangkan tanggal selesai penulisannya itu hayyun urif itu dengan metode jumal juga. Jadi kosakata al-jummali dibaca dengan mendhammakan jim dan mentasdidkan mim yang dibaca fathah seperti bacaan sukaro. Maksud metode hitungan orang Arab yaitu bernama jumal. Maizun mim berarti 40, ya bernilai 10 dan zaid bernilai 7. Jika dijumlahkan maka 40 ditambah 10 dan ditambah 7 adalah 57. Nah itu bait nazam Aqidatul Awam. Adapun tanggal selesai penulisannya itu sejumlah dengan huruf li hayyun uri. Jika dihitung dengan metode jumal juga, yaitu pada tanggal 30 bulan 10 tahun 1218 Hijriah. Lamnya bernilai 30, yaitu yang artinya tanggal, ya bernilai 10 maksudnya yaitu bulan, yaitu pada bulan Syawal. Dan hak bernilai 8 dan ya bernilai 10. Qim bernilai 1000 dan roh bernilai 200. Apabila semua dijumlahkan 8, 10, 1200 dan hasilnya adalah 1218 Hijriah, merupakan tahun di mana tahun itu adalah tahun selesainya penulisan kitab Aqidatul Awam. Samaituha Aqidatul Awam min wajibin bidamami. Aku beri nama bait syair ini dengan Aqidatul Awam, menjelaskan tentang akidah-akidah yang wajib diyakini dalam agama.
penutup yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Zuhri. Jadi aku penyusun menamai bait ini syair Aqidatul Awwal karena sesuai dengan isinya yang mencakup segala akidah yang wajib diyakini oleh setiap orang yang mukallaf, maka tentunya meyakini akidah-akidah tersebut sudah pasti merupakan suatu kewajiban dalam beragama. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah, segala keutamaan dan pemberian akhirnya selesai. Penyusunan secara penjelasan untuk bait syair yang berada ini, penulisan dimulai pada Ahad tanggal 23 Rajab tahun 1397 Hijriah, bertepatan pada 9 Juli tahun 1977 Masehi di Raudhah Masjid Nabawi. Jadi itu mulai penulisnya, sedangkan akhir penulisannya pada Jumat tanggal 12 Sya'ban tahun 1397 Hijriah, bertepatan pada tanggal 27 Juli tahun 1977 Masehi di Maqam Ibrahim, ditulis oleh pena seorang hamba yang selalu mengharapkan Tuhannya yang Maha Kuasa, Muhammad Ihya Ulumuddin. Semoga Allah selalu mengampuni kedua orang tuanya, guru-gurunya, orang-orang yang dicintai dan juga seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membalas dengan kebaikan-kebaikan para satu guru-guru kami, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang telah membimbing dan menuntun kami. Beliau juga telah mengajari, mendidik dan memotivasi kami untuk selalu berdakwah, mengajarkan dan berkarya hingga pada akhirnya terlahirlah kitab ini dalam bentuk yang bisa diterima oleh orang banyak ini. Semoga sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah selesai kajian kitab Aqidatul Awam yang bahas tentang akidah Islamiyah. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah dan menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu al-ghafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'inda ba'da darajat wa tuballighuna biha al-ghayat min jami'il khairati wal hayati wa ba'da al-mamat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilmal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasma' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa lawdan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Jazallahu 'anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna
فقهنا وفقه لنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقراباتي لنا في ديننا. Waktunya saya mohon maaf, ikhlas wa mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.